Ya, akasata capemata dengan agama edika penyentang anu medika jirang rakantu porohian yang ingkang jagi dusun kerajaan Kalimanggis. Akasata capemata dewa agama edika penyentang. Amin amin amin. Kalau semanten jirang langi pun pulau kabupaten Suwun matur suwun. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat TNT di mana saja. Melanjutkan perjalanan kita di episode pertama dan kedua, melihat keunikan Merti Ageng Nyadran Pluralisme Keberagaman di daerah Kaloran, tepatnya di Getas, juga di Trogowungu. Dan episode yang ketiga ini kita akhiri ya di daerah Kalimanggis, Kaloran. Nah, ini setelah dari Depok, dari dusun Depok, melihat keunikan Nyadran untuk video lengkapnya di episode sebelumnya, di video sebelumnya, jalanan yang indah dengan pemandangan sawah yang menyejukkan, sungguh luar biasa indah. Kita lanjutkan kembali penelusuran kita, melihat keunikan-keunikan Nyadran Pluralisme ini. Nah, ini nampak warga dari berbagai dusun di Trogowungu ya, bahkan hingga Kalimanggis atau Kaloran, yang ikut serta melaksanakan tradisi Merti Ageng di dusun Depok, Trogowungu. Nah, setelah selesai dari dusun Depok ini, ada sebagian yang melanjutkan kembali ke nyadran-nyadran berikutnya, dan ada juga yang langsung melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah masing-masing. Nah, kita ke kanan ya, di jalan alternatif Temanggung Bandungan via Sumawono ini. Jalanan relatif ramai lancar ya, karena ini merupakan jalan provinsi dan jalan utama yang paling dekat yang menghubungkan dari Semarang menuju Temanggung, Dieng ataupun hingga Purwokerto. Dan banyak sekali dilalui travel ini, jalanan ini. Jadi pada jam-jam tertentu akan terlihat nampak ramai ya. Nah, di depan ada tempat padepokan ya, padepokan biku, tokoh pemuka agama Buddha ya. Nah, ini, dan di sini biasanya juga ada nyadran kerukunan yang unik sekali di Wisma Biku ini. Pada saat saya datang cukup terheran-heran ya, kok sepi ya, padahal biasanya di tempat ini selalu dilaksanakan nyadran kerukunan dengan perbedaan yang sangat ketara sekali ya antara umat Islam dan umat Buddha, karena dengan doa-doa yang dilafalkan secara bergantian, secara
agama Islam maupun agama Buddha. Dan ternyata kegiatan nyadran Wati Ageng itu dipindah di pemukiman karena bergantian. Nah, di depan-depan rumah penduduk seperti ini mereka akan berkumpul. Ada di kanan dan di kiri jalan menuju ke Semarang ini ya, di Desa Kalimanggis ini. Ternyata dipindah di sini tidak jauh dari Wisma Biku tadi, hanya beberapa meter saja. Dan mudah-mudahan masih terjaga keunikannya. Dan ini adalah tanjakan Kalimanggis, tanjakan tertinggi di jalur Temanggung Bandungan via Sumawono ini. Jadi ya ini jalan yang paling menanjak. Kita putar balik saja, kita mencari tempat parkir, kita melihat keunikan. Dan di kanan adalah Balai Desa Kalimanggis. Kita lihat keunikan tradisi nyadran Wati Agung keberagaman di Kalimanggis ini. Nah, ini pemukiman ini berada di tepi jalan di daerah-daerah Jalan Menikung. Jadi di tikungan sebelum balai desa ya, ini warga sudah mulai menggelar tempat-tempat untuk melaksanakan tradisi nyadran ini. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya, kegiatan-kegiatan ini ya beramah tamah, bersengkrama dengan handi tulan, dengan para perantau yang pulang menyempatkan untuk nyadran sambil menikmati makan bersama. Dan ini panggung utama ada di depan rumah yang halamannya cukup luas sehingga bisa menampung lebih banyak warga yang mengikuti tradisi Wati Ageng ini. Dan kebetulan ini juga didirikan panggung utama ini juga nanti malam untuk kegiatan pentas seni di Dusun Krajan, Desa Kalimanggis tepatnya ya. Nah, seperti biasa sebelum acara dimulai, warga akan menyiapkan daun pisang ini sebagai wadah untuk menata makanan, baik makanan kecil ataupun jajanan pasar ataupun buah-buahan. Juga untuk menata nasi dan ingkung ya, nasi ambeng kalau di sini lazimnya. Lazim juga sering disebut tumpeng ya. Nah, ini akan ditata terlebih dahulu. Nah, di sini kita mulai bisa melihat perbedaan-perbedaan, pluralisme, harmoni dalam keberagaman. Karena ada tokoh dari pemuka agama Hindu, juga pemuka agama Islam, juga pemuka agama Nasrani. Bahkan dari warga yang hadir pun juga mulai kelihatan
dari cara berpakaian dan visual lainnya. Kita akan mulai bisa jelas membedakan bahwa ya di sini banyak sekali harmoni perbedaan. Mungkin di episode-episode sebelumnya tidak nampak ya, walaupun warga yang datang jelas dari berbagai agama, tetapi kurang nampak, dan disinilah perbedaan itu sangat nampak. Tetapi kesan yang timbul pertama bukan perbedaan, tapi persatuan, bahwa ya tokoh-tokoh agama bersatu, warga berbeda agama bersatu, mereka bersama-sama melaksanakan kegiatan ini, tradisi ini. Ada rasa berbeda jika sahabat NTV bisa langsung di sini, karena nampak sekali rasa berbeda ya, lebih sejuk, lebih damai melihat harmoni ini. Semangat sahabat Pramila menika udan menika kanthi wujud persembahan dinten menika mugi-mugi para leluhur ingkang sampun. Nah, tadi setelah tokoh masyarakat ya membuka secara resmi kegiatan ini, maka dilanjutkan dengan ya menikmati makanan jajanan ringan yang sudah mereka bawa sambil menunggu para tokoh memberikan informasi, ceramah, dan hal-hal yang dirasa perlu penting untuk kehidupan masyarakat. Nah, sambil menikmati yang ada, sambil mendengarkan tokoh-tokoh masyarakat memberikan sambutan, menunggu doa yang akan dipanjatkan secara bergiliran nanti. Mereka semua adalah satu keluarga, karena nenek moyang mereka juga mungkin dari satu orang, sehingga walaupun sekarang ada keyakinan, tetapi mereka tetap satu keluarga. Itulah kenapa mereka bisa dengan nyaman, dengan ya senang hati duduk bersama-sama kembali, tidak mempedulikan beda keyakinan. Itulah pentingnya keberagaman. Nampak sekali Indonesia kecil di Kalimangkis Kaloran ini. Seharusnya Indonesia juga seperti ini, saling bersatu, saling toleransi walaupun ada perbedaan, tetapi itu merupakan suatu hal yang membuat semuanya menjadi lebih erat, kesatuan dalam kehidupan. Nah, kita saksikan doa urutan pertama dari agama Buddhis. Simak terus keunikannya, sahabat NTV. Sadrangan iku boten mergi agama ingkang sepindhah.
Sadranan boten mergi agama namung niku wujudipun bekti kita dumateng leluhur-leluhur kita. Sedang oleh niki boten wujudipun agama namung wujudipun bekti kita dumateng leluhur. Sinten panjenengan setahun tunyatayo ditangguhnya tinangkotun sekitahun tunyatayo matayatan ya putang ayusa eka putak menerake ewampi sapa budesur mana sendawai apari manang me tanca sapa lukaskin mana sendawai apari manang utang atau cak pria cak asam padang awiran asam padang ditancara ngisin loa sayang loa iya watasa bukata mido tang sating aditya yang brahma metang wihara ikan mahu tintinca anu patah masih wawa dasana sapanok kami sumina yang tidak naik jantung kapasian puna dan titik. Namo arahato sama sambuddha sama silo namo utama tamasa sawaka sawata tinikat namo maha sangka sapi wisuda sila ditilo namo oma kiara dasar tanah tayo sadukan namo oma aditasa tasawat utayo sapi namo para pahawena wika jantung pathawa namo para pahawena suatu bisa pada namo para sati jenawi dini homite sawa idangmu ahang sukito homi niko homi awiro homi api paco homi aniko homi sukitana pariharami sapi sata sukita hontuk nuduka hon datang anu modiko jirang rakantu panjenengan satuyo akasata capu mata dewa naga maedika punyantang anu modiko jirang rakantu bangsa Indonesia akasata capu mata dewa naga maedika punyantang anu modiko jirang rakantu poro yang ingkang jagi dusun kerajaan Kalimanggis akasata capemata dewa naga maedika punya kasetenipun mugi-mugi poro diwata poro naga ingkang jagi angkoso lan ugi siti ingkang sekti lan mandraguna sesampunipun ngraosaken pelimpahan jasa punika saged jagi dusun kerajaan Kalimanggis saged jagi warga dusun Kalimanggis lan saged jagi kita sadaya para anak putu utawi keturunan-keturunanipun saking Kalimanggis. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinangan kabahagiaan karajaan lan kamulyan sapi sata pawantu sukitata dengan budi sinidarsa penyerahipun bapak-bapak desa Sodusun ingkang fatui mendapatkan surga bapak soibu ingkang sakit mana iwun pangapunten kula tak derek ngadeg wonten mriki sedaya lepat nyuwun pangapunten pramila monggo bapak ibu kula suwun berkah aminipun miderek agami miderek keyakinan panjenengan piyambak-piyambak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina wa akhirina waradillahu tabarukan sabtul lillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin mau bi rahmatika ya arhamar rahimin amin innallaha wal malaikatu yusholluna ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin sallu rahimakumullah wassalamu salim walhamdulillah rabbil alamin liring dari sahabat Rasul khususan alil kubur. Nah, itulah doa-doa yang dipanjatkan secara bergiliran oleh masing-masing pemimpin agama ya.
Maka dilanjutkan dengan makan bersama oleh seluruh warga yang hadir. Saling bertukar lauk, bertukar nasi, bertukar sayur, juga merupakan ciri khas yang lain di sini. Karena makanan akan dihabiskan di sini sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai ungkapan rasa suka duka bahwa mereka bisa berkumpul kembali setelah 1 tahun lamanya mereka berpisah di perantauan, di lain tempat, di lain desa. Dan sang biku nampaknya akan langsung menuju ke Wisma Biku tadi untuk beristirahat, dan warga melanjutkan dengan masih menyantap makanan bersama. Nah, ini ketika makan bersama sudah selesai ya, maka warga juga bersiap-siap untuk meninggalkan lokasi ini, kembali ke rumah masing-masing. Nah, nampak juga kesibukan para pemuda ya yang mengamankan jalannya kegiatan ini. Mereka berjaga di sepanjang jalan, mengatur lalu lintas, menyeberangkan warga yang rumahnya berseberangan jalan. Nah, inilah kebersamaan mereka, kekompakan mereka menjadi gambaran dan menjadi contoh bahwa ya seperti inilah Indonesia, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun dalam keberagaman, dalam harmoni perbedaan, mereka tetap kompak, tetap melaksanakan kegiatan ini bersama-sama. Sungguh unik tradisi keberagaman pluralisme di daerah Kaloran Temanggung ini. Luar biasa unik dan harus dijaga, senantiasa dilestarikan dan diwariskan kepada generasi-generasi penerus kita. Setelah semuanya selesai dilaksanakan, warga akan kembali ke rumah masing-masing, baik di atas, di bawah maupun di depan bangunan ini. Dan setelah ini juga pemuda akan melaksanakan bersih-bersih kembali tempat ini, karena selepas sholat Jumat nanti tempat ini akan digunakan untuk tempat pentas kesenian, juga potensi desa yang lain yang akan kembali ke pentas ini memeriahkan Sadranan Merti Desa Merti Ageng di Kalimanggis ini. Nah, sahabat NTV, seperti itu gambaran dan keberagaman yang sangat nampak sekali, sangat-sangat bisa kita bedakan, kita rasakan bahwa di situ ada harmoni. Kita lanjutkan kembali perjalanan siang hari ini, melihat keunikan-keunikan yang lain. Tetapi kita akan melihat sebentar kembali ke Wisma Biku tadi, karena jaraknya ya ini hanya beberapa meter saja dari sini. Dan di sini adalah tempat tinggal para tokoh-tokoh agama Buddhis ya, daerah sini. Di Wisma inilah mereka menempati rumah dinas mereka.
Di sini tempat biasanya nyadran dengan keunikan karena berada di halaman luas rindang pepohonan. Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali dilaksanakan di Wisma Piku tadi ya sahabat NTB. Nah, nyadran Meti Desa, Meti Agung kecenderungannya selalu dilaksanakan menjelang bulan Ramadan, penanggalan Jawa, di bulan Ruwah ataupun bulan Recep. 2 bulan inilah menjadi bulan-bulan pelaksanaan tradisi-tradisi ini. Meskipun dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, tetapi karena ini merupakan tersi, maka seperti tadi kita lihat para perantau yang pulang mengikuti nyadran, mengikuti Meti Agung tadi bukan hanya warga dari umat Islam yang akan merayakan bulan Ramadan, tetapi ada agama lain yang juga ikut merasakan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan bahwa saudara kita yang lain melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Itulah nyadran harmoni, nyadran perbedaan di daerah Kaloran Kemang ini. Sahabat NTB, jangan lupa terus dukung channel ini dengan menonton video-video yang lain ataupun yang akan datang dengan tetap berlangganan channel. Kita jumpa kembali di episode-episode keunikan yang lain. Terima kasih telah menonton. Selamat siang dan wassalamualaikum.